Berapa cabang tuh langsung? Kurang dari 50 deh kali Oke, kurang dari oke. 50. Setelah itu free cash flow kita udah bisa bikin kita tumbuh 5 sampai 10 cabang sebulan. Dan Gimana tuh challenge yang ngadepin investor? Ketok-ketok challenge. pintunya gimana tuh? Dah, ini kayaknya gampang nih bisnis F&B. Gua coba ngambil tempat yang lebih gede. Gua pakai uang nikahan gua waktu itu, tabungan nikah gua. Itu uang nikahan yang tadinya direncanakan buat nikah ya? Yes, buat nikah. Buat Jagoan, nikah. ya kan? Yang kedua, who's the founder, gitu kan. Wah itu yang bisa bikin mereka mau invest di kita, gitu kan. Ya udah, kita rapihin data kita, sambil kita rapihin juga bahwa growth bisnis kita sebenarnya bisa ke sana kan. Iya. Nah tapi waktu itu kita pikir kalau kita organik gitu kan, itu pasti ya lambat lah, tiap 3 bulan, tiap 5 bulan baru bikin toko gitu Iya. kan. Karena tunggu recover kan. Iya. Visi gimana pun dia orangnya, mereka suka yang growth-nya Cepat. iya 1 tahun berapa 1% atau 300% kayak gitu kan. Oke, caranya gimana ya? Tapi kita nggak percaya franchise nih. Ya udah kita invite aja friends and family untuk invest jadi investor pasif di tiap cabang-cabang yang kita mau buka. Iya. Jadi misalnya lu punya teman sama keluarga, lu Yes. kumpulin 20 orang. Iya. Gue langsung sekali mau buka 20 outlet, Yes. tapi lu yang invest dulu Yes, gitu. betul. Tapi manajemen semua di under gue. Betul. Tapi kita nggak masukin ke jadi share di perusahaan. Enggak, cuman Yes. investment pasif aja. Betul. Jadi kayak reksadana kali ya. Iya. Jadi Kalau bahasa kasarnya nalangin sementara lah. yes, iya. Jadi kita bikin Yang penting lu dapat untung. yes, Gitu. kita bikin paket investasi ke reksadana, ada due date-nya 5 tahun gitu kan. Ya, kita lihat dari historical returnnya segini. Ya udah, kita ituin, mereka mau. Ya udah, kita pakai itu sampai Berapa cabang tuh langsung? kurang dari 50 deh kali kurang dari Oke. 50. Lalu setelah itu free cash flow kita udah bisa bikin kita tumbuh 5 sampai 10 cabang sebulan. Dengan konsep store yang lama ya, yang masih yang kayak psikolog gitu ya. Iya. Nah, terus kita organik tumbuh, barulah si visi Pas dari lu udah ventures. nyampe store ke berapa? Store ke 90-an. Store ke 90. Store ke 90-an. Dan itu butuh waktu berapa lama dari store pertama sampai lu tembus ke store 90? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. It's quite fast loh. Ya, lumayan. Tanpa bantuan visi itu termasuk quite fast. Ya, mungkin waktu itu karena satu capex yang store lama kan karena compact. Yang kedua itu kita lagi di honeymoon period banget gitu. Jadi kalau bisnis F&B biasanya setahun pertama tuh honeymoon period lah. Lo bisa dapat omset 2 kali dari the real sales yang seharusnya gitu kan. Akhirnya itu ya membuat kita, dan kita boleh bilang kita foundernya komit. Kita sampai sekarang pun zero dividen gitu, karena kita pengen beneran gedein company kita semaksimal mungkin gitu kan. Jadi ada uang puter. Udah berapa? Udah 6 years now ya? 6 years gitu. Oke, berarti tahun kedua lah. Berarti 2 tahun. Ya berarti you started 1.5 years lah basically. Yes. From the day one you started 1.5 years you made 90 stores. Yes, kurang lebih. Nah terus investornya gimana tuh challenge yang ngadepin investor? Ketok-ketok challenge. pintunya gimana tuh? Nah, beruntungnya Tunggu. Itu beritanya keren. Ntar dulu, itu las. Team buildingnya. team building. Karena kalau scale itu butuh tim bro. Yes. Jadi kalau gue lihat F&B itu menurut gue industri masih massal sih menurut gue gitu kan. Masih muscle ya? Menurut gue sih masih massal gitu kan. Jadi gue ngebagi dua tim, brand and muscle, Pinky and the brand gitu. Coba lu jelasin ke audiens. Oh iya. Lu lihat ke situ. Oh iya. Lu jelasin biar dia tahu apa itu muscle and creative. Oh iya. Jadi lu bisa kasih cerita yang tadi yang plastik. Jadi ibaratnya kalau menurut gue ya, kalau bisnis F&B terutama, lu kalau cuma kreatif, cuma punya ide gitu kan, just konsep atau apa, strategi atau apa, tanpa ada partner lo yang bisa eksekusi di operasional, ya menurut gue nggak bisa jalan juga. Gitu. Dan again gue orangnya selalu mapping diri gue kan. Oke, gue tuh sebenarnya
lebih kepada ke arah otak kanan lah, maksudnya lebih kepada konsep, lebih kepada data apa segala gitu kan. Ini pun nggak akan bisa jalan kalau nggak ada partner gue yang bisa tipikalnya udah nggak usah banyak nggak usah banyak mikir apa, langsung turun ke lapangan, langsung execute gitu kan. Ada satu highly executable person, Betul. satu lagi highly analytical person. Betul. Gitu kan, ya. Bahkan menurut gue kalau F&B sebenarnya ideation cukup 20% aja. 80% sebenarnya eksekusi gitu kan. Nah, akhirnya gue bikin tim, gue mapping nih, gue kuatnya di mana. Ternyata gue orangnya lebih passionate marketing, branding gitu kan. Terus gue punya background finance, tapi gue ngerti, tapi gue nggak mau ngelakuin itu. Oke, berarti gue harus cari instead of gue coba memperbaiki kelemahan gue, mendingan gue fokus aja deh apa yang jadi kekuatan gue, yang itu gue invite aja partner gitu kan. Yang bisa mengkomplement kelemahan Tuh, gue. HR gitu. Gue orangnya nggak sabaran gitu kan. Gue nggak sabaran. Ya iyalah, omset 600 kayaknya kurang, 900 kurang. Ini 300 kali 90 cabang. Kayak masih kurang juga gitu, gimana sih? Terus ya udah, karena kalau kita masuk scrap bangun organisasi ya, baik administrasinya maupun bangun culture-nya dan lain-lain. Nah kebetulan teman gue dari SMP, teman SMA, kuliah beda jurusan, nah dia lama di multinational company, dia lama di HR gitu kan, termasuk rising star lah dia di Sunflag lah. Dan ternyata emang dia punya mimpi gede juga sama kayak gue gitu. Tapi ya dia mimpinya pengen bikin legacy, pengen bikin brand yang skalanya industri dan lain-lain. Local brand that is a champion. Yes. Local brand that goes global lah ya. Yes, gitu kan. At least local champion. Betul. Nah, akhirnya gue tarik dia buat karena di kegagalan bisnis gue sebelumnya tadi tuh bangun tim, organisasi dan lain-lain. Dia punya skill itu. Punya skill itu. Masukin situ. Berarti dia ngerti how to spot the right talent, how to spot the right system, how to create the right SOP. Betul. Masukin itu penting tuh guys. Yes. Ya. Jadi bukan bisnis modal mulai dulu aja gitu. Nah, terus ya udah kalau yang muscle ya ada beberapa kita berempat ya. Yang dua muscle, yang dua ya di brandnya gitu kan. Gitu. Nah, tadi gue kembali lagi karena menurut gue audiens harus tahu yang ngerti muscle tuh artinya di eksekusi. Karena itu butuh kekuatan khusus. Oh iya. Ya kan? Yang satu lagi tadi muscle dua, masalahnya Pinky and the Brain gue ngomong. Apa? Pinky and the Brain. Pinky and the Brain. Jadi yang satu lagi it's more about creative lah. Ya, kan lebih kayak otak lah ya. Lu kalau dulu nonton ada film kartunnya sebenarnya bro, di Pinky and the Brain. Pinky and the Brain ya. Jadi si Brainnya itu yang kontet, yang palanya gede, dia yang punya rencana buat menguasain dunia. Ya, yang eksekusinya si Pinky. Dia nggak banyak mikir, nggak banyak nanya. Orang fisik lah ya, pokoknya orang lapangan ya kan, orang lapangan. Orang lapangan. Karena bukannya gue menandakan orang apa, enggak. Itu menurut gue dua-duanya saling mengisi, saling perlu, penting. Soalnya kalau kebayang lu punya partner bisnis semuanya brain, lu debat mulu di meja meeting, kagak ada yang ngerjain gitu kan. Atau semuanya ngelakuin tapi nggak ada yang kasih strategi, ya kan? Semua sibuk dengan pikirannya masing-masing. Betul, gitu. Nah akhirnya ya itu kan, apalagi bisnis F&B kan toko ya, apalagi segmen kita middle low, tokonya di situ gitu kan. Jadi kita tetap ada yang ngomandoin tim lapangan kita yang harus stay di situ, harus stay di lapangan gitu. Keluh kesahnya, tim building opo? Keluh kesahnya. Ya beruntung dari awal karena gue udah punya kegagalan sebelumnya ya. Gue udah punya komitmen kita sebelum mulai. Pertama sesama founder dulu. Gue bilang, bro, kita founder itu cuma ada di RUPS, gue bilang. Kalau udah masuk kantor, kagak ada namanya founder-founderan. Semua orang bekerja sesuai struktur organisasi gitu. Jadi kalau sekarang kita sesama founder mungkin equal gitu ya. Tapi ketika nanti di kantor, gue CEO, lu direktur apa, lu harus
bekerja sesuai porsi dan responsibility. Chain of command. Iya. Di luar pulang kantor kita nanti makan pecel lele, lo keplak pala gue nggak peduli. Tapi ketika udah di kantor, ya gue pasti akan menuntut sesuai dengan itu lo gitu kan. Jadi di awal boleh lah di kantor lo gue maki-maki, ntar pas pulang sialan lo tadi nggak maki-maki gue gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Ya. Karena itu tugas gue pada saat itu. Betul. Jadi kita nggak ada namanya house itu ada 4 co-founder, ada 4 owner, nggak ada. Kalau di kantor tuh udah sesuai dengan porsi masing-masing. Bahkan gue juga bilang, nih mungkin kita baru mulai, ibaratnya kita masih di Liga Tarkam lah gitu kan. Liga Tarkam. Once kita scale, misalkan masuk ke Liga 1 gitu ya. Nah mungkin di Liga 1 itu kita butuh transferan pemain asing. Transferan pemain asing itu misalkan kita butuh striker baru atau playmaker baru gitu kan. Dan bisa jadi kita jadi pemain cadangannya. Kalau emang kita nggak bisa itu gitu kan. Iya dong, wajar. Iya. Gitu. Jadi jangan lo mikir founder itu stay akan there forever. Yes, akan jadi direktur gitu forever, kan. Iya, gue bukan mau jabatan bukan buat dibagi-bagi. Tapi sesuai lo bisa gak sih identify the problem and then solve the problem. Karena semakin lo scale itu problemnya makin kompleks dan gitu. Belum tentu lo punya experience-nya. Yes, betul. Jadi udah saatnya lo ganti playernya sesuai dengan playing field. Gitu. Jangan salahin ketika nanti misalkan gue sebagai CEO atau nanti ada insight dari stakeholder lainnya untuk ganti formasi, ya no hard feeling ya gitu kan. Jadi semuanya udah omongin di awal gitu kan. Dan sampai sekarang ya di kita nggak semua co-founder masih ada di C-level sebenarnya. Gua selalu kalau di acara talk show ataupun acara seminar atau webinar ataupun my mentoring program, gue selalu bilang you gotta know there are 4 factors that is important. One is a player who is good in identifying and choosing the right game. Itu satu. Belum tentu the same player can be the right player in the game. Dia mungkin di fase identifying the right game jago. Tapi pas dia mulai selecting the team belum tentu dia jago. Jadi dia harus punya another player gitu. Kalau lu udah punya the right team, you already chose the right game, lu udah choose the right team. Lu kalau nggak punya winning strategy lu mati juga. Jadi gue selalu bilang in life or business is you gotta know how to choose the game, how to play the game, how to win the game, and how to exit from the game. Nah ini semua menurut gue is an art. Jadi selain skill is an art. Do you agree with that? Agree. Ya karena again maksudnya kita udah ketika bisnis kita nggak ngomong mulai dulu. Even ketika itu masih on paper kita udah tahu apa yang mau kita tuju. Dan untuk menuju ke sana kadang-kadang ya butuh pengorbanan gitu kan. Dan belajar dari kegagalan gue bangun tim sebelumnya itu kayaknya gue harus udah omongin di muka daripada nanti kesannya ya sakit hati lah dan lain-lain lah gitu kan. Jadi gue pengen even ini teman-teman gitu kan, tapi this is serius lah gitu. Gitu. No hard feeling gitu kan. Nah gitu. Gue akan tarik sedikit ke fase yang sedikit dramatik. Selama lu bangun dari tadi story lu itu kayaknya semua smooth aja. Oh gitu ya? Dari tadi nih. Iya. Nah gue pengen tahu jeglokannya nih. Ya kan? Jeglokan yang bikin jantung lu jeglok, yang bikin pale lu jeglok, dan yang terakhir yang bikin lu merasa shit, am I in the right game? Itu zone itu gue pengen tahu. Nah, bisnis rendang itu kan tadi gue ngomongin itu bisnis F&B gue yang jalan pertama kali sebenarnya. Sebelum bisnis rendang itu kan gue pernah punya bisnis recycle plastik tuh yang tadi gue bilang. Begitu gue jalan, ternyata itu cuma bertahan 6 bulan. Simply pertama karena ternyata wah ini kayaknya nggak sesuai dengan
apa yang pengen gue lakuin, karena waktu itu gue liatnya cuma dari spreadsheet doang gitu kan. Dan gue kan orangnya tipikal, gue cuma mau ngelakuin apa yang pengen gue lakuin. Begitu enggak, ya udah gue pivot dan gitu gue tinggalin. Dan gue mulai dari nol lagi kan. Dan mungkin seperti tadi gue bilang, mungkin di bisnis pertama gue masih dapat privilege lah, dapat pinjaman dari bokap gue gitu. Tapi di bisnis kedua udah nggak ada. Udah nggak ada, orang lu udah gagal. Udah nggak ada. Lu balik lagi, mending lu balik lagi jadi dosen aja lu. Akhirnya gue sambil jadi dosen tuh gue mulai dari nol. Gue bikin lapak ayam goreng sebenarnya di depan depan kampus gue gitu kan. Ya modal 800.000 lah kayak gitu. Dan lumayan waktu itu dapat omset 1 juta sehari gitu kan. Terus akhirnya ya kan gue kan agak ambisius ya. Oke, ini jalan berapa bulan sih waktu itu? 3 bulan gue coba, ini kayaknya gampang nih bisnis F&B. Gue coba ngambil tempat yang lebih gede. Gue pakai uang nikahan gue waktu itu, uang nikah gue. Itu uang nikahan yang tadinya direncanakan buat nikah ya? Yes, buat nikah. Kan? Terus gue sewa tempat ya agak gede, rumah makan gitu 2 tahun lah ya gitu kan. Jalan setahun pertama lumayan lah waktu itu, dapat omset 3 juta sehari dan lain-lain. Terus tahun kedua si tempat makannya itu didatengin orang-orang bank, foto-foto dan lain-lain, ternyata mau mau dilelang lah tempatnya karena yang punya rumah gagal bayar gitu kan, dan gua harus diusir dari itu. Dan itu kan kalau di dunia makanan kan location betul. Ya. Ibaratnya uang gua udah gua tanam tuh buat sewa 2 tahun, renovasi dan lain-lain gitu kan. Ya belum balik modal lah ibaratnya gitu kan. Udah disuruh keluar sama itu. Ya sementara ya itu kan uang tabungan, uang buat nikah gua gitu kan. Itu kebayang lu mau nikah, bisnisnya tutup gitu kan. Waktu itu pegawai masih belum gua PHK tuh waktu itu tuh, karena masih pikir oke, gua pindah lokasi nyari apa gitu kan. Lu masih bayar gaji dan lain-lain, dan ya uang lu cuma ngadilin gaji dosen waktu itu, ya nggak gitu seberapa. Itu kalau gitu sekilas dibikin dramatik tuh headline korannya tuh Gufron menggunakan uang pernikahan untuk buka usaha, akhirnya digusur. sampai ini bro, gue akhirnya nikah gadein mobil ke auto finance kayak gitu. Jadi gue nikah uang gadein mobil tuh gitu. Ya udah, jadi ya ibaratnya gue bukan dari keluarga yang sukses amat, kayak amat juga enggak gitu ya. Tapi gue waktu itu nikah kayak di lapangan voli gitu di istri gue orang Padang gitu kan. Jadi ya karena waktu itu uangnya cukup buat itu gitu ya. Ya compare sama teman-teman gue yang lain yang proper pernikahan dan lain ya. Lo di lapangan voli ya. Tapi so what gitu loh. Iya. Jadi ya udah gimana gitu kan. Jadi bagusnya bini lo stand by you. Yes, alhamdulillahnya ya tadi gue cerita bini gue mau sama gue karena tadi tuh visi apa yang mau gue lakuin dalam hidup. Ya ini risiko yang diterima. Walaupun nanti ada lagi ceritanya di saat ketika dia juga akhirnya hampir gak kuat gitu kan. Karena ketika gue bisnis rendangnya belum jalan, gue masih tetap ngegaji karyawan-karyawan yang belum gue pencet itu karena ada feeling di hati lo how can I let go ya kan. Betul. Gue masih kayak beban moral gitu. Iya, gue masih merasa gue coba lagi deh yang lain gitu kan. Nah itu ya buat bayar kontrak kan, abis nikah gue kontrak kan, bayar kontrakan duitnya hampir nggak ada, furniture di rumah cuma ada kasur doang tuh. Itu mental pressure. Oh iya, karena kayak tadi tuh mungkin kalau compare yang lain mungkin gue bisa bilang cengeng lah ya, karena kan banyak pengusaha menurut gue yang jauh lebih susah dari gue dan tough. Iya, dan tough gitu kan. Tapi gue berasal dari keluarga yang nggak pernah selama gue hidup gue nggak pernah ada di posisi itu, dan itu mungkin buat gue posisi paling low dalam hidup gue. Terus comparing sama teman-teman gue yang mungkin habis lulus kuliah kerjanya on the right path gitu kan, karir bagus, kayaknya hidupnya enak-enak aja. Iya, jadi kayak weekend masih sama keluarga, gue weekend masih mikir otak. Betul. Gitu. Kayak gue ngapain ya di sini ya, sempat ada kepikiran kayaknya benar bokap gue deh, kayaknya gue emang udah kantoran aja lah, jadi pegawai BUMN bla bla bla. Sempat kepikiran, bohong kalau nggak kepikiran. Tapi ya gue orangnya
keras kepala juga gitu kan. Coba lagi deh gitu kan. Ya walaupun ya sih itu sampai hubungan sama istri gua, hubungan orang tua gua, hubungan mertua gua sempet kurang baik. Sempat memicu. Yeah. Ibaratnya kan orang kalau nggak ada duit emosi dia lebih ini kan. Baru masalah kecil udah meledak. Yes. Apalagi ya itu kadang-kadang kan mungkin gue mengerti gue mau ngapain tapi orang yang di luar kan kalau belum melihat wujudnya hasilnya mereka nggak ngerti gitu kan. Jadi di mata mereka salah aja gitu kan. Iya benar. Selama jadi teman-teman kalau lo lagi berproses jangan harapin orang dukung lo dan menghargai proses lo. Orang akan menghargai proses lo setelah mereka melihat pencapaian lo. Betul. Itulah cara dunia bekerja. Betul. Terimalah. betul. Agree banget gitu kan. Jadi waktu itu benar kayak merasa you against the world lah. Iya. Emang benar sih bro. They say entrepreneurship is a lonely road. Yes, betul. You are alone, you and your vision. That's it. Itu betul. Ya kan? Betul. Agree banget. Only you can see where you want to go. Iya, gitu. Jadi tadi even istri aja ada satu titiknya dia juga gak kuat gitu kan. She almost gave up on you. Almost gitu kan. Gitu. And you also almost gave up on your vision gitu. Bener. Ya tapi kan, what was the turning back? What made you kembali ke faith like I can do it? Ya itu tadi gue bilang pertama gue mikir lagi gitu kan. Kan gue sebelumnya pernah kerja kantoran juga 2 tahun ya gara-gara disuruh bokap gue. Tapi gue mikir lagi gue kerja kantoran kayak menurut gue waktu itu gue merasa kayak zombie. Are you happy? Kesitu lagi oke, lo bisa kan lo dapat lu bisa hidup gitu kan, tapi apakah itu the life that you want gitu kan. Nah setelah pikir gue situ lagi oke lah, enggak lah gue mau coba lagi deh gitu kan. Enggak, gue suka analogi lo tadi yang VOC bro. Oh gitu. Jadi kalau dia tuh sempat baca buku tentang sejarah ya kan, terus dia punya panggilan nih, panggilannya tuh why, panggilannya begini. Kalau bahasa Inggris nanti gue translate, tapi ini yang gue pikiran di kotak gue. Why should I be the slave in my own country when I can be the master in my own country? Betul gak? Betul ya? Gue pikir itu nanti bakal keluar di sesi yang satu lagi. Ya, ini teaser aja, bagus. So, jadi pas dia baca buku itu, dia understand about the history, about every country, the world dari dulu how it has been advancing, and benang merahnya adalah ngapain gue harus jadi budak di negara gue kalau gue bisa jadi tuan di negara gue. Di sini sebenarnya konteksnya bukan berarti kita tidak bekerja sama orang, tapi tuan di sini kita punya respect, kita bisa create lapangan pekerjaan. Lebih ke angle-nya when I can be the master and I can help many people, why should I be the slave? Iya, dan mungkin ya begini, kadang-kadang gue lihat gini, ibaratnya misalkan multinational company ya kan datang ke sini kan ibaratnya buka warung gitu di sini gitu kan. Ibaratnya buka warung buat jualan di market kita gitu. Dan gue pikir ngapain kita kerja di warung mereka gitu. Kenapa nggak buka warung sendiri gitu kan. Walaupun gue akuin mereka hebat. Kenapa? Mereka hebat bisa jauh-jauh dari Sono bisa merantau ke sini dan bisa set up bisnis di sini. Iya, kan menurut gue nggak gampang ya. Contoh kalau flashback zaman dulu VOC itu kan zaman dulu masih pakai kapal. Jauh-jauh pakai kapal bikin bisnis ini ngejajah ke sini menurut gue ya di satu sisi sebelum ngejajahnya tapi menurut gua they have guts gitu. Ya, tapi sebenarnya menurut gua sebenarnya kategorinya bukan menjajah. Bukan menjajah ya. Kategorinya mereka melihat opportunity dan mereka langsung membuka mereka work on the opportunity. Cuman di sini tidak melihat. Jadi kan kayak misalnya gua ke rumah lo nih. Gua lihat ada satu area rumah lo kalau misalnya lo punya rumah tanahnya lebar. Terus gua bilang, "Ron, kayaknya nih tanah kalau dibangun kafe di samping rumah ini oke loh, atau dibangun playgroup buat bantuin orang-orang komplek ini lucu loh." Mungkin lo nggak kepikiran, tapi gue bisa ngelihat. Gitu kan. Tapi ternyata lo nggak take action. Gue bilang ya udah deh, gue sewa deh tempat lo. Ternyata gue buka bisnis, ternyata sialan gue ternyata gitu. Intinya gitu. Bisa bahasa kasarnya begitu. Jadi I think some people miss on looking at the opportunity. They have a blind spot gitu kan. Dan mungkin kayak gitu sih bro. Itu kan karena mindset kita secara culture udah dibentuk seperti itu. Ujung-ujungnya ya kalau mostly teman-teman gue kan sekolah yang bener, habis lulus kerja, ngejar karir dan lain-lain. Itu menurut gue
tadi gue pikir emang itu culture begitu, tapi setelah gue pelajarin ternyata culture pun bisa di set, ya bisa dibentuk. Dan menurut gue kalau dipikir lebih itu lagi ada orang-orang yang pengen ini berjalan seperti itu terus. Makanya sistem pendidikan kita kan emang menjadikan membentuk lulusannya sebagai pekerja. Memang didesain seperti itu. Didesain seperti itu gitu. Dan kalau buku yang gue baca emang didesain emang semua by design. By design. Kita disuruh baik tapi yang di atas mungkin belum tentu baik ya kan. Di atas tuh bukan Tuhan guys, tapi di atas tuh maksudnya para penguasa gitu. Betul. Jadi emang ada tangan-tangan invisible hand yang pengen negara dunia berkembang tuh stay this way aja gitu kan. Makanya tadi gue bilang agak sedikit menjajah, gue bilang gitu karena emang semuanya tuh udah didesain gitu. Nah nih gue mau coba menurut gue ini ada yang salah dan gue mencoba dengan cara gue membuktikan bahwa itu ada jalan lain loh untuk hidup atau untuk tumbuh di luar path yang udah didesain secara culture gitu. Jujur waktu itu visi pertama tuh dari Singapura waktu itu, termasuk salah satu visi yang gede. Begitu kedengeran bahwa kita diajak meeting sama visi itu, visi-visi yang lain agak FOMO juga. Penasaran. Kok bisa visi ini manggil ini? Ada iya, apa nih? Jadi kalau buat kategori kita proven sustain lah. Jadi kalau kita pengen masuk ke 1,5T, 2T itu possible. Jadi secara kategori kita udah memilih produk kendaraan yang tepat.